Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azumur Fadil. Video kali ini saya akan melanjutkan bab 10 pada buku pemrograman web. Bab 10 ini judulnya API Communication Strategies. Yang pertama itu ada RESTful Architecture, etika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi, frontend dan backend seringkali adalah dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka menggunakan protokol komunikasi standar. Dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST atau Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah library dan kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebagai arsitektur atau seperangkat aturan lain tentang bagaimana sumber daya atau resource harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata krama makan di restoran mewah. Ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil klien, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika front end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Ketaatan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable atau mudah ditebak dan mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP verbs atau kata kerja HTTP secara semantik, yang seringkali diabaikan oleh pengembang pemula yang malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POST untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan, hingga menghapusnya, karena POST bisa membawa data dalam body. Padahal setiap kata kerja memiliki makna filosofisnya sendiri. Get hanya untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server idempotent. POST untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhan, patch untuk memperbarui sebagian kecil data, dan delete untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya dengan mengangguk untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang ya. Sebentuk yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti chat, proxy, dan CDN untuk bekerja optimal, karena mereka tahu bahwa request get aman untuk disimpan di chat, sedangkan POST tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah hal seperti status code. Server tidak bisa berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaan terhadap request yang kita kirim. Kode 2xx seperti 200 OK, 201 created berarti sukses semua berjalan lancar. Kode 3xx berarti barang sudah pindah, silakan ke halaman baru. Kode 4xx seperti 400 bad request atau 401 unauthorized atau 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, data yang kamu minta tidak ada atau formatnya ngawur. Terakhir, kode 5xx seperti 500 internal server error adalah pengakuan dosa server. Maaf, saya yang salah, ada kabel yang putus di dapur saya, menggunakan 100-200 OK, padahal di dalam berisi pesan error gagal login. Adalah dosa-dosa dalam arsitektur REST perlu memiliki sistem monitoring otomatis. Arsitektur juga memegang figur statelessness atau tanpa status, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap request yang dikirim harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari Budi yang tadi baru saja login. Server harus melihat token di setiap request dan memverifikasi ulang setiap saat. Konsep ini mungkin sangat tidak efisien, tapi inilah kunci stabilitas masif di cloud, karena server tidak perlu mengingat sesi penggunaan memori RAM-nya. Kita bisa dengan mudah menambah jumlah server atau horizontal scaling tanpa pusing memberikan sinkronisasi memori atau server. Request pertama Budi bisa dilayani server A dan request kedua dilayani server B tanpa masalah sama sekali. Belajar arsitektur RESTful yang berarti kamu harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturannya sendiri yang aneh-aneh. Ikuti regulasi yang sudah ada, gunakan URL yang mempresentasikan kata benda atau bukan kata kerja, misal products bukan get products, dan memanfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan, karena ia berikan proses seperti yang diharapkan semua orang tanpa kesulitan. Jadi antara muka komunikasi standar front end dan back end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. 2. JSON dan data formatting bahasa persatuan. Jika HTTP adalah kawan terpennya, maka JSON JavaScript Object Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di topik tersebut. 2 dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML atau Extensible Markup Language yang sangat verbose, penuh dengan teks pembuka dan penutup yang memakai bandwidth dan sulit dibaca manusia.
JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini JSON telah menjadi standar de facto untuk penukaran data tidak hanya di web, tetapi juga di konfigurasi sistem database MySQL dan komunikasi antar layanan mikro. Sesederhana JSON yang hanya terdiri dari key value space, array, dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Masalah arsitektural yang sering muncul dalam penggunaan JSON adalah tidak konsisten format respon. Nah, ini bagian mengirim users, besok mengirim data, dan bisa mengirim array langsung. Tidak konsistenan ini membuat query program menjadi penuh dengan pengecekan kondisi yang defensif dan tentang bug. Untuk mengatasinya, arsitektur senior biasanya menggunakan envelope pattern atau pola amplop. Pada pola ini, setiap respon API selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama. Biasanya memisahkan antara data payload utama dan meta atau informasi tambahan seperti pagination atau status. Dengan envelope yang konsisten, program bisa membuat satu fungsi membungkus atau wrapper global untuk menangani semua request dengan cara yang seragam. Contoh struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti status sukses data, meta, page 1 total 100. Jika terjadi error, sudah berubah menjadi status error, message untuk tidak valid, kode 4001. Perhatikan adanya kode error internal aplikasi 4001 yang terpisah dari status HTTP. Ini penting karena HTTP status kode jumlahnya terbatas terlalu umum dengan kode error aplikasi sendiri. Ini bisa menampilkan pesan yang sangat spesifik kepada pengguna, misalnya memberikan antara saldo tidak cukup dan rekening digit tidak ditemukan. Meskipun keduanya sama-sama berstatus HTTP 400 bit request, standarisasi format ini adalah kunci dari komunikasi yang sehat dan scalable. Isu lain dalam format data adalah penanganan tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti date atau undefined. JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Jadi jika kamu mengirim objek tanggal new date, ia akan dikonversi menjadi string format ISO 8601 2023 10 25 T 10 0000 Z. Di sisi penerima string ini tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date, ya tetapi string front end harus secara manual mengonversinya kembali jika ingin melakukan operasi tanggal. Ini sering menjadi sumber bug invalid date yang menyebabkan praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal, biasanya notation ISO string atau Unix timestamp di bawah proyek. Ada yang menggunakan lembaran pengenalan tanggal untuk menangani konversi secara waspada. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satunya pilihan. Ada proses penggunaan yang membutuhkan performa ekstrim atau ukuran paket support kecil seperti game online atau komunikasi internal microservice. Format binary seperti protokol buffer atau tombak atau message spec mungkin lebih unggul. Format binary jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan kecepatan parsing karena tidak perlu memproses teks. Namun trade-off-nya adalah data binary tidak bisa dibaca manusia atau not human readable yang menyebabkan proses debugging untuk 99% aplikasi web standar. Jadi tetaplah pilihan terbaik karena keseimbangan sempurna antara efisiensi mesin dan keterbatasan manusia. 3. GraphQL atau GraphQL Overview mengambil sesuai kebutuhan. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan front-end menjadi semakin kompleks. Masalah pertama adalah overfetching. Kalian harus mengunduh data lebih banyak dari data yang dibutuhkan. Bayangkan kamu hanya ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di user aplikasi, tetapi endpoint get user resmi dari REST mengembalikan 50 kolom data tersebut. Data termasuk alamat lengkap, riwayat pesan, dan nomor sepatu. Ini adalah pembersihan kuota, data pengguna, dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah underfetching. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data, sehingga kalian harus melakukan request tambahan n plus problem. Untuk mendapatkan satu halaman profil, kamu mungkin harus memanggil user 1, lalu user 1 close, lalu user 1 friends, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Facebook menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan Graphs yang berbasis resource banyak endpoint atau GraphQL berbasis graph satu endpoint yang menggunakan bahasa query yang fleksibel dengan GraphQL. Kalian memiliki kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Kalian bisa mengirim query, tolong berikan saya data user dengan ID 1, tapi saya cuma butuh file name dan author saja. Server akan membalas dengan JSON yang persis seperti pesanan tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Ini seperti makan di restoran terkenal Buffett, di mana kamu mengambil hak susu kamu dibandingkan Grace yang seperti set meal yang tidak bisa diubah isinya.
Dalam GraphQL, operasi dibagi menjadi dua jenis utama: query untuk mengambil data setara dengan get di REST, dan mutation untuk mengubah data setara dengan post, put, delete di REST. Berikut GraphQL dengan menggunakan metode HTTP post ke satu endpoint-nya sama, biasanya Graph HQL yang kadang membingungkan sistem caching HTTP tradisional. Karena semua request terlihat seperti post URL yang sama, tidak bisa lagi menggunakan caching browser bawaan atau tidak semudah di REST. Ini adalah salah satu layout terbesar GraphQL. Kompleksitas caching berpindah dari level jaringan ke level aplikasi klien seperti Apollo Client atau Relay harus menilai cache internal yang berbeda. Kritik lain terhadap GraphQL adalah kompleksitas implementasi di sisi backend. Membuat server GraphQL yang efisien jauh lebih sulit membuat server REST sederhana. Developer backend harus memikirkan masalah server N+1 di mana satu query bersarana yang dalam bisa menguji ribuan query database secara tidak sengaja membunuh performa server. Selain itu, memberikan kebebasan penuh kepada klien untuk melakukan query apa saja bisa berbahaya. Petugas bisa mengirim query yang sangat kompleks dan dalam deeply necessary untuk membuat server overload serangan DOS. Oleh karena itu, server GraphQL membutuhkan akan pengalaman tambahan seperti query depth, lainnya dengan kompleks analisis. Jadi kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL jika aplikasi memiliki relasi data yang sangat kompleks seperti media sosial, melayani banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda-beda seperti web, iOS, Android, smartwatch, atau jika kamu ingin mengurangi jumlah request jaringan secara drastis di area dengan koneksi input buruk. Namun, untuk aplikasi sederhana dengan pola data yang lurus dan standar, REST adalah solusi yang lebih sederhana, lebih mudah di-cache, dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST untuk segala situasi, ia adalah alat spesialisasi untuk masalah spesifik dalam distribusi data yang fleksibel. 4. Fetching data alat manggil server. Setelah memahami protokol REST GraphQL dan format data yaitu JSON, kita membutuhkan alat teknik kode JavaScript untuk melakukan panggilan terlepas ke server. Dalam bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah penggunaan objek XML HTTP request atau AJAX yang API-nya sangat buruk, bertele-tele, dan berbasis callback hell. Untungnya, browser modern kini memiliki API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis promise yang memungkinkannya digunakan bersama sintaks async await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris kini bisa ditulis dalam 3 baris. Await fetch, check response, dan await REST JSON. Karena fetch adalah fitur native browser, kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah fetch menangani error secara default. Fetch tidak akan menganggap status HTTP 44 atau 500 sebagai error yang harus di-catch. Bagi fetch, selama request berhasil terkirim dan server membalas apapun balasannya, itu dianggap sukses. Promise fetch hanya akan reject gagal jika terjadi masalah jaringan, misalnya offline atau DNS error. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual if response oke setelah memanggil fetch untuk menangani error status HTTP. Ini berbeda dengan perilaku library ketika yang biasanya request melempar jika statusnya bukan beratus. Karena keterbatasan fetch mentah inilah, banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP yang paling populer di JavaScript. Axios menawarkan quality of life improvement yang signifikan. Dia otomatis mengubah JSON menjadi objek, tidak perlu JSON lagi otomatis melempar error pada status 4xx, 5xx, dan memiliki fitur interceptors. Interceptors sangat powerful untuk arsitektur skala besar yang memungkinkan kita mencegat setiap request atau respon yang keluar masing-masing aplikasi. Kita bisa menggunakan interceptor untuk mengirimkan token autentikasi ke setiap video request secara otomatis atau menangani error 401 token require di satu tempat sentral untuk logout user, alih-alih menulis logika yang sama di setiap komponen. Fitur modern yang wajib dikasih untuk UX yang baik adalah abort controller. Bayangkan program memiliki menu laporan bulanan yang berat, tapi sedetik kemudian dia berubah pikiran dan mengakui menu beranda tanpa pembatalan request. Laporan bulanan akan tetap berjalan di latar belakang, memakan bandwidth, dan ketika selesai nanti, ia mungkin akan mencoba mengupdate state komponen yang sudah tidak ada di layar, error memory. Dengan abort controller, kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request fetch atau Axios saat komponen di unknown atau saat request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, mencegah kondisi balapan atau race condition data. Kesimpulannya, pemilihan
antara fetch dan access adalah soal trade-off antara kenyamanan dan ukuran bundle. Untuk proyek kecil atau yang sangat sensitif sendiri tak cukup. Namun untuk aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, trial logic dan interceptors, Access masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi di luarnya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, out dan pembatalan request. 5. API Security Basic Satpam Gerbang Digital. Membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kamu harus punya satpam yang mengurus siapa saja yang masuk atau tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer front end adalah CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Banyak pemula yang memiliki CORS karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Padahal CORS adalah pahlawan yang melindungi pengguna. CORS adalah kebijakan keamanan browser, bukan server yang mencegah website jahat. Misalnya airfile.com. Membaca data pribadimu dari website lain, misalnya bank.com, tempat kamu sedang login. Tanpa core script di able.com bisa diam-diam memanggil API bank.com menggunakan cookie sesimu dan mencuri saldo. Pertahanan aplikasi. Pertahanan lapisan kedua adalah rate limiting pembatasan laju. API adalah sumber daya komputasi mahal. Dia satu mengirim 10.000 request per detik. Server bisa tumbang atau down dan tidak bisa melayani pengguna lain. Serangan seperti ini disebut DOS atau denial of service. Rate limiting membatasi jumlah request yang boleh dikirim oleh satu IP atau satu user dalam jangka waktu tertentu, misalnya maksimal 60 request per menit. Jika melanggar batas ini, server akan membalas dengan status 429 too many request. Di sisi front end, kita harus menangani status 429 ini dengan bijak, misalnya dengan menerapkan mekanisme exponential backoff. Tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik sebelum mencoba request lagi, bukan malah retry terus-menerus yang memperburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah penggunaan API keys. API key adalah string rahasia panjang yang berfungsi sebagai tiket masuk. Namun aturan emas makanan front end adalah jangan pernah menyimpan secret API key code di front end. Kode front end bersifat publik, siapa saja bisa klik kanan view source dan melihat kuncimu. Jika API key layanan pihak ketiga seperti Firebase atau Google Maps harus ada di front end, pastikan key tersebut sudah dibatasi atau restricted. Keamanan API juga mencakup validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya data yang dikirim dari klien meskipun kamu harus memvalidasi form di front end. Prioritas bisa mematikan JavaScript atau menggunakan tools seperti Postman untuk mengirim data sampah atau berbahaya seperti script XS atau SQL injection masuk ke API. Keamanan pertahanan untuk kenyamanan UX user experience, sedangkan keamanan sejati ada di back-end. Namun, berperan penting dalam menerapkan praktik keamanan sumber seperti menggunakan HTTPS, enkripsi data di perjalanan, dan menyimpan token autentikasi dengan aman, misalnya di HTTP only cookie daripada local strange yang rentan XSS. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada sejak baris kode pertama. Dan developer, kamu mungkin tidak mengkonfigurasi firewall server, tapi pemahamanmu tentang CORS, penanganan token yang aman, dan keterentanan exposure API key sangat menentukan apakah aplikasimu menjadi benteng yang kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer yang parameter secara sehat, asumsikan jaringan itu tidak aman dan menunya datang berlapis-lapis. 6. Integrasi keislaman, ada komunikasi dan muamalah digital. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan kaulan sadida, perkataan yang tepat atau benar dan tepat. Arsitektur respon mengajarkan kita tentang pentingnya ketetapan niat dan tindakan. Mengenai korupsi yang salah, misalnya menggunakan niat yang seharusnya aman atau safe untuk melakukan protokol operasi delete, menghapus data adalah bentuk ketidakjujuran protokol. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang semantik dan standar agar lawan bicara atau klien server memahami maksud penggunaan tanpa ambiguitas. Ketetapan ini mencegah kekacauan atau chaos dalam sistem pertukaran informasi. Standarisasi format data menggunakan JSON dan pola envelope, pembungkus respon standar adalah implementasi dari prinsip wuduh, kejelasan atau transparansi dalam muamalah. Dalam hukum dagang Islam, akad jual beli harus jelas barang, harga dan syaratnya agar tidak terjadi overor atau ketidakjelasan yang memicu sengketa. Dengan menyepakati kontrak struktur data yang baku antara front end dan back end, kita menghilangkan potensi konflik dan kebingungan atau confusion. Memastikan bahwa kedua pihak memiliki pemahaman yang sama atas data yang dipertukarkan, ini adalah bentuk menjaga harmoni dalam kerjasama tim.
Mekanisme CORS atau Cross Origin Resource Sharing dan rate limiting mengajarkan kita tentang adab istilah, minta izin dan menahan diri dari kezaliman, mengasih API orang minta izin atau melanggar CORS atau membardir server dengan ribuan request tanpa rate limiting adalah perilaku intrusif yang mirip dengan memasuki rumah orang tanpa salam atau membanding orang lain di luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan kepemilikan. API key dan token adalah kunci rumah yang harus dijaga, menggunakan dengan bijak dan sesuai batas kuota adalah cermin akhlak seorang tamu yang tahu diri di ranah digital. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat dan rahmah. Ketika pengguna melakukan kesalahan ini, server tidak boleh sekadar diam atau melempar kode error yang kasar. Seperti 500 internal server error tanpa penjelasan. Server harus memberikan balasan yang informatif dan membimbing, misalnya 400 request dengan pesan format email salah. Membantu pengguna memperbaiki kesalahannya. Ini sejalan dengan prinsip dakwah atau ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak menghukum kesalahan pengguna dengan kebingungan, tetapi membimbing mereka menuju kebenaran input dengan pesan yang santun. 7. Kesimpulan diplomat data digital. Bab ini telah mengatakan bahwa komunikasi antar sistem bukan sekadar kirim dan terima, melainkan seni diplomasi data. Berikut adalah prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. Yang pertama adalah hormati protokol REST. Kita belajar bahwa REST bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan standar etika, verbs atau get post, dan status codes yang tepat adalah kunci agar aplikasi kita bisa dimengerti oleh mesin lain dan infrastruktur internet atau keychain. 2. Berbicara dalam satu bahasa atau JSON. Kita memahami bahasa JSON adalah lingua franca web modern. Namun format JSON yang semrawut akan menciptakan kekacauan. Pola envelope data meta error adalah standar wajib untuk menjaga konsistensi komunikasi antara front-end dan back-end. Fleksibilitas GraphQL, kita melihat bahwa REST punya batasan atau over-ending fetching, dan GraphQL hadir sebagai solusi buffer di mana klien mengambil apa yang mereka butuhkan. Pilihan antara keduanya adalah tentang trade-off kesederhanaan REST versus fleksibilitas GraphQL. 4. Alat bukan segalanya. Perdebatan Axios tidak sepenting strategi baliknya. Timeout error dan pembatalan request about control adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman penggunaan di jaringan yang tidak stabil. Pemahaman berlapis terakhir, kita menjadi bahwa API public adalah pintu terbuka bagi serangan. Pemahaman tentang CORS, izin browser, limiting, dan proteksi. API key adalah benteng pertahanan pertama sebelum data masuk ke logika bisnis. Dengan jalur komunikasi yang clear, terbuka, dan aman, kita perlu untuk menyimpan data tersebut secara permanen di bab 11. Kita akan membahas kondisi penyimpanan data di database dan ORM. Sekian pembacaan bab 10 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.